apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Jika seseorang dapat melihat punggungan kekosongan sunyi dari ketinggian, mereka akan melihatnya berputar liar seperti gangsing. Berpusat pada titik tertentu, seluruh punggungan tersebut berbentuk corong raksasa. Dengan daya hisap yang kuat memancar dari pusatnya, mempengaruhi semua makhluk hidup di dalamnya. Burung dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya tersedot ke dalam pusaran berbentuk corong dan lenyap dalam sekejap mata. Lebih banyak lagi burung dan binatang buas bersama dengan para praktisi bela diri yang sedang berlatih dan mencari sumber daya, meledak menjadi kabut berdarah tanpa meninggalkan jejak sisa-sisa mereka. Para praktisi bela diri yang cukup beruntung berada di tepi luar berhasil lolos dari bencana ini. Tetapi ketika mereka menoleh ke belakang, semua orang pucat dan dipenuhi rasa takut yang masih membekas. Banyak yang tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi beberapa mengenalinya sebagai pusaran air kekosongan sunyi yang terkenal. Berita menyebar dengan cepat dan segera semua orang mendengar tentang pusaran air kekosongan sunyi. Sambil mengagumi kekuatan alam yang menakutkan, mereka juga dipenuhi dengan antisipasi. Karena setelah setiap pusaran kekosongan sunyi, seluruh punggungan kekosongan sunyi dibentuk ulang. Dan beberapa harta karun langka yang awalnya berada jauh di dalam punggungan mengalir ke arah luar karena perubahan medan. Dengan kata lain, begitu kekacauan di punggungan kekosongan sunyi mereda, sejumlah besar harta karun langka akan muncul di area luar, yang merupakan sesuatu yang sangat mereka nantikan. Serasa saya melihat penguasa kota memasuki kedalaman punggungan kekosongan sunyi tadi, tapi saya tidak tahu apakah saya salah lihat. Benar, saya juga melihatnya. Penguasa kota terburu-buru, seolah-olah dia sedang mengejar seseorang. Penguasa kota sedang dalam masalah sekarang. Saya bertanya-tanya apakah dia bisa kembali dengan selamat. Kemungkinannya kecil. Kedalaman punggungan kekosongan sunyi sangat berbahaya. Bahkan jika penguasa kota masuki kedalamannya di alam kaisar, dia mungkin tidak aman. Sekarang dia telah bertemu dengan pusaran kekosongan sunyi ini. Peluangnya untuk bertahan hidup sangat kecil. Banyak ahli bela diri berkumpul di kejauhan di tepi luar punggungan kekosongan sunyi, berdiskusi di antara mereka. Jika Pangguang benar-benar tewas di punggungan kekosongan sunyi kali ini, maka struktur kekuasaan kota Go akan dirombak, yang akan menjadi kabar baik bagi banyak orang. Seketika itu, sebagian bersuka cita, sementara sebagian lain berduka. Emosi mereka bercampur aduk. Sementara itu, jauh di dalam punggungan kekosongan sunyi, Yang Ke melindungi Liu Qianyun berjuang melawan kekuatan hisap mengerikan yang berasal dari pusatnya. Pakaiannya robek-robek, kulitnya pecah-pecah, dan ia berlumuran darah. Tampak sangat menyedihkan. Kekuatan hisap dari kedalaman itu tampak tak terjelaskan. Semakin ia melawan, semakin mengerikan jadinya. Kekuatan yang diberikan pada Yang Ke membuat hidupnya semakin sulit. Seandainya bukan karena konstitusi fisiknya yang luar biasa, ia mungkin sudah meledak dan mati seperti makhluk-makhluk lain itu. Kakak senior, jangan khawatirkan saya, selamatkan diri Anda. Meskipun Liu Qianyun juga melawan, berkat perlindungan Yang Ke, situasinya sebenarnya lebih baik daripada Yang Ke. Melihat kondisi Yang Ke, ia merasa bersalah dan gelisah karena tahu ia menjadi beban baginya. Dengan itu, dia melangkah maju dengan ringan, bersiap untuk menjauh dari Yang Ke. Yang Ke meraih tangannya, pelan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara berat, "Jangan khawatir, saya akan memberitahu Anda ketika saya benar-benar tidak tahan lagi." Bahkan dalam krisis hidup dan mati ini, dia tidak meninggalkannya dan perasaan hangat menyelimuti Liu Qianyun yang membuatnya terharu. Dia berpikir, berbagi kekayaan itu mudah, tetapi berbagi kesulitan itu sulit. Di saat-saat sulitlah kita benar-benar melihat hati seseorang. Liu Qianyun merasa bahwa bertemu Yang Ke di alam bintang adalah keberuntungan terbesar dalam hidupnya. Dia diam-diam menyerah, memperlihatkan senyum yang mengharukan dan berkata, "Kakak senior,
tolong jaga diri Anda." "Apa yang Anda lakukan?" Ekspresi Yang Ke berubah, menyadari kesusahannya, dan dia dengan cepat berteriak, "Jangan menyerah, saya punya cara lain." Liu Qianjun perlahan menggelengkan kepalanya, membiarkan dirinya terseret oleh kekuatan yang menakutkan itu. Yang Ke merasa khawatir, menyadari bahwa Liu Qianjun bertekad untuk tidak menjadi beban baginya. Tepat ketika dia hendak melemparkannya ke alam mistik kecil tanpa ragu-ragu, ekspresi Liu Qianjun tiba-tiba berubah, menjadi sangat aneh. Detik berikutnya dia berteriak, "Kakak, jangan melawan. Saya sekali tidak ada bahaya jika Anda tidak melawan." Mendengar ini, ekspresi Yang Ke cerah. Dia melihat lebih dekat dan melihat bahwa Liu Qianjun memang tidak terluka. Mengetahui bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Dia dengan cepat menyebarkan kekuatannya sendiri, membiarkan kekuatan hisap yang mengerikan melingkupinya. Kekuatan yang telah menekannya dan menyebabkan kerusakan parah pada tubuhnya lenyap seketika. Memang, seperti yang dikatakan Liu Qianjun, lebih baik tidak melawan kekuatan ini. Semakin Anda melawan, semakin tidak nyaman jadinya. Tetapi siapa yang tidak akan melawan dalam situasi ini? Mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri, dan melakukan itu berarti kematian yang pasti. Setelah menyerah melawan, kekuatan hisap yang kuat datang, dan Yang Ke dan Liu Qianjun dengan cepat ditarik ke tengah punggungan kekosongan sunyi. Kekuatan yang melonjak itu membuat Yang Ke merasa seperti perahu sendirian yang berlayar di tengah badai dahsyat, terancam terbalik kapan saja. "Kakak senior, lihat!" Liu Qianjun berpegang erat pada lengan Yang Ke, sama sekali tidak peduli dengan cara lengannya meremas dadanya yang besar, dan tiba-tiba berteriak ketakutan. Yang Ke menoleh dan ekspresinya menjadi gelap. Dia melihat sebuah pusaran besar berwarna hitam pekat di arah datangnya kekuatan hisap itu. Di dekat pusaran itu, tanah bergejolak dan berputar-putar, dan tak terhitung banyaknya burung dan binatang tersedot masuk. Nasib mereka tidak diketahui. Dia ingin menggunakan indera ilahnya untuk menyelidiki situasi di dalam, tetapi indera ilahnya hancur begitu meninggalkan tubuhnya, menyebabkan rasa sakit yang tajam di kepalanya, dan dia tidak berani bertindak gegabah lagi. Liu Qianjun juga semakin gugup. Tubuhnya yang halus gemetar seperti burung puyuh yang belum membuat sarang di tengah musim dingin. Dia tidak tahu apakah dia akan hidup atau mati setelah tersedot ke dalam pusaran ini. Dia baru beberapa tahun berada di alam bintang, dan tentu saja dia tidak ingin mati seperti ini. Dia mendongak ke arah Yang Ke dan melihat bahwa meskipun ekspresinya serius, dia tidak menunjukkan tanda-tanda panik, sehingga hatinya menjadi jauh lebih tenang. Dia merasa bahwa bahkan jika dia mati, akan lebih baik jika dia bisa mati bersama Yang Ke. Memikirkan hal ini, tubuhnya tanpa alasan yang jelas sedikit rileks. "Jaga diri Anda baik-baik." Yang Ke dengan lembut menepuk punggung Liu Qianjun. Begitu dia selesai berbicara, dia dan Liu Qianjun tersedot ke dalam pusaran. Seketika sensasi pusing menyebar ke seluruh tubuhnya, membuatnya kehilangan arah. Seluruh dunia tenggelam dalam kegelapan tanpa cahaya sama sekali. Tubuhnya berputar dan jatuh, seolah-olah pusaran di bawahnya adalah jurang tanpa dasar. Membuatnya dipenuhi rasa takut dan ketidakpastian tentang kapan itu akan berakhir. Tetapi yang agak menenangkan Yang Ke adalah bahwa jatuh ini tidak terlalu berbahaya. Liu Qianjun memeluknya lebih erat, seluruh tubuhnya kaku seperti papan. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu ketika tiba-tiba ia merasakan secercah cahaya. Tetapi di bawah kekuatan pusaran, ia masih tidak dapat melihat dengan jelas dan tidak dapat merasakan sekitarnya. Dengan suara dentuman yang mengganggu telinga, Yang Ke merasakan sakit yang luar biasa di seluruh tubuhnya, seolah-olah ia akan hancur berkeping-keping. Namun alih-alih merasa khawatir, ia malah gembira. Karena pada saat itu, ia merasa dirinya mendarat di tanah yang kokoh. Pusaran kekuatan yang telah berputar di sekitarnya lenyap secara bersamaan, hanya menyisakan suara siulan yang menusuk telinga. Sesuatu terus jatuh di sekitarnya, bahkan beberapa menutupi tubuhnya. Baunya seperti campuran lumpur dan daging, sangat busuk. Yang Ke tidak berani bergerak gegabah, takut akan kejadian tak terduga lainnya. Ia dengan hati-hati mengaktifkan kekuatan asalnya untuk melindungi dirinya dan Liu Qianjun, menemukan bahwa kekuatan asal mengalir dengan lancar dan tidak menyebabkan reaksi balik dari kekuatan aneh itu. Jadi dia merasa lega. Liu Qianjun tampak pingsan, tidak menunjukkan gerakan apapun, tetapi nafasnya teratur dan lancar. Jelas menunjukkan bahwa dia tidak mengalami cedera serius.
Setengah jam kemudian, keributan di sekitar mereka perlahan mereda. Yangke menunggu lebih lama, memastikan tidak ada bahaya. Sebelum menyalurkan energi sumbernya untuk meledakkan lumpur dan puing-puing yang menutupinya, lalu bangkit dari sebuah gundukan. Dia mendarat dengan ringan. Pertama-tama memeriksa kondisi Liu Qianyun dan mendapati dia memang tidak sadarkan diri. Sebelum mengamati sekitarnya, apa yang dilihatnya membuatnya terkejut karena dia menemukan dirinya berada di sebuah pulau. Pulau ini tidak terlalu besar, hanya beberapa mil kelilinginya. Dan dilihat dari warna tanah dan puing-puingnya, jelas itu adalah pulau yang baru terbentuk. Tanah di sini persis sama dengan tanah kedalaman punggungan kekosongan sunyi, dan pulau itu dipenuhi bangkai dan darah banyak burung dan binatang buas, memberikan warna merah tua yang menyeramkan. Pulau ini tidak diragukan lagi terbentuk akibat pergolakan di pegunungan Jisu. Ketika kekuatan seperti pusaran itu terputar, ia membawa daratan dari punggungan Jisu ke sini, mengisi kekosongan untuk menciptakan pulau ini. Di sekeliling pulau terdapat lautan tak berujung, ombaknya mengamuk dengan dahsyat. Yang lebih mengejutkan Yangke adalah pemandangan aneh pusaran air di permukaan laut. Pusaran air ini muncul dari laut, melesat ke langit, menghubungkan langit dan bumi dengan aura yang luar biasa. Pusaran air yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, memancarkan daya hisap yang sangat kuat, menimbulkan rasa bahaya yang ekstrim. Mereka tidak diam, mereka terus bergerak dalam kecepatan yang berbeda-beda. Pusaran air yang bergerak lebih cepat, hampir secepat kilat, melesat melewati pandangan Yangke dan menciptakan gelombang menjulang dengan daya hancur yang menakjubkan. Merasakan energi spiritual di sekitarnya. Memang sangat kaya, tetapi Yangke merasa bahwa energi spiritual di sini berbeda dari tempat lain, meskipun dia tidak dapat menjelaskannya dengan tepat. Tempat seperti apa ini? Bagaimana saya bisa berakhir di sini setelah masuk dari pusaran raksasa jauh di dalam punggungan kekosongan sunyi? Ini mustahil bagian terdalam dari punggungan kekosongan sunyi, mengingat betapa luasnya tempat ini, termasuk lautan yang tak terbatas. Bagaimana mungkin tempat ini berada di bawah tanah? Mungkinkah ini alam rahasia? Yangke terkejut, tetapi semakin dia memikirkannya semakin masuk akal. Ketika dia ditelan oleh pusaran itu, Yangke jelas merasakan jejak teleportasi spesial. Pusaran raksasa itu kemungkinan besar adalah pintu masuk ke alam rahasia ini. Jika tempat ini adalah alam rahasia, maka segalanya akan menjadi rumit. Di lautan yang luas ini, di mana dia seharusnya menemukan jalan keluar? Saat Yangke kebingungan, tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan, diikuti oleh sesosok yang melayang ke langit dan mendarat tidak jauh darinya. Melihat orang itu, ekspresi Yangke berubah drastis. Dia segera menarik Liu Qianyun, menciptakan jarak antara dirinya dan orang itu. Karena orang itu adalah Yu Changjun. Saat mereka ditelan pusaran sebelumnya, Yangke tidak menyadari keberadaan Yu Changjun dan tidak tahu apakah dia ditelan lebih dulu atau kemudian. Bagaimanapun dilihat dari penampilannya, dia jelas tidak lolos dari malapetaka dan juga jatuh ke tempat ini. Terlebih lagi kondisi Yu Changjun saat ini terlihat sangat menyedihkan. Pakaiannya compang-camping, rambut abu-abunya acak-acakan, tubuhnya berlumuran darah, dan nafasnya agak tidak stabil. Jelas karena dampak buruk yang dideritanya akibat melawan kekuatan penelan. Yangke, karena peringatan Liu Qianyun telah menyerah untuk melawan. Meskipun penampilannya juga tidak terlalu baik, dia jelas jauh lebih baik daripada Yu Changjun. Orang ini ternyata masih hidup. Yangke juga sangat terkesan dengan kultivasinya yang kuat. Dia benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai kultivator alam kaisar tingkat 3. Bahkan dengan jiwanya yang rusak parah, dia tidak akan mati semudah itu. Anda, dasar binatang buas. Yu Changjun dengan cepat melihat sosok Yangke, wajahnya menjadi dingin. Niat membunuhnya melonjak. Jika bukan karena Yangke, mengapa dia mengambil resiko mengejarnya ke punggungan kekosongan sunyi? Jika dia tidak mengejarnya di punggungan kekosongan sunyi, bagaimana dia bisa bertemu dengan pusaran kekosongan sunyi? Sekarang, dalam keadaan sulit ini, Yangke adalah pelakunya. Bertemu musuhnya sekarang, dia secara alami dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Tepat ketika dia hendak menyerang Yangke dalam amarahnya, suara lembut terdengar dari tidak jauh, dan sosok lain bergegas keluar dari bawah tanah.
Peristiwa yang tiba-tiba ini mengejutkan Yang Ke dan Yo Chang-chun. Yang keduanya menoleh. Namun setelah mengenali orang tersebut, mereka dengan cepat mengerti karena orang ketiga yang muncul di sini tidak lain adalah Pang Guang, penguasa kota Go. Yo Chang-chun tahu bahwa Pang Guang mengikuti di belakang, tetapi dia fokus mencari Yang Ke, jadi dia tidak terlalu memperhatikan Pang Guang. Ketika bencana besar terjadi di Pegunungan Sunyi, Pang Guang tentu saja tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan juga tersedot ke area tersebut. Namun yang mengejutkannya adalah kondisi Pang Guang jauh lebih baik daripada dirinya sendiri. Dia hanya sedikit berantakan. Dia tampaknya tidak mengalami luka apapun dan penuh energi. Kalian berdua baik-baik saja? Pang Guang terkejut melihat Yang Ke dan Yo Chang-chun saling berhadapan. Yo Chang-chun segera mendengus dingin. Apa yang Anda harapkan akan terjadi pada saya? Melihat penampilan Pang Guang, dia tahu bahwa pihak lain tahu cara menghindari kekuatan yang melahap. Itulah mengapa dia tidak terluka. Sebaliknya, dia telah bersembunyi di kota Go selama 200 tahun hanya untuk berakhir dalam keadaan yang menyedihkan seperti ini. Dan dia kehilangan muka. Setelah menderita kerugian besar di tangan Yo Chang-chun sebelumnya, Pang Guang tidak berani lancang di depannya. Mendengar itu, dia tersenyum canggung dan berkata, akan lebih baik jika senior tidak terluka. Saya hanya bertanya secara sambil lalu. Yang Ke menyeringnya dan berkata, Tuan Kota Pang tidak baik karena tahu cara menghindari bahaya. Anda bahkan tidak memberitahu senior Yo. Anda jelas ingin senior Yo mati lebih cepat daripada nanti. Senior Yo, jika saya jadi Anda, saya tidak akan tahan. Saya pasti akan memukulinya untuk melampiaskan amarah saya. Wajah Pang Guang menjadi gelap dan dia dengan hati-hati mengamati Yo Chang-chun. Melihat bahwa dia acuh tak acuh dan tidak mau mengungkapkan emosinya. Dia segera berteriak. Nak, berhenti bicara omong kosong. Saya bahkan belum menyelesaikan urusan dengan Anda atas pembunuhan anak buah saya dan perampokan harta saya. Senior Yo adalah seorang master yang tertutup dengan wawasan yang tajam dan mata yang jeli. Bagaimana mungkin saya membiarkan Anda menabur perselisihan? Sambil berbicara, ia menoleh ke Yo Chang-chun, menggenggam tangannya dan berkata, Senior, meskipun saya menyimpan dendam terhadap anak ini, itu bukan hal serius. Tempat ini untuk Anda. Jika Anda ingin membunuh atau menyiksanya, junior ini hanya akan menonton dan tidak akan ikut campur. Yo Chang-chun meliriknya dengan acuh tak acuh dan pelan berkata, Anda mengikuti saya hanya untuk menonton. Dahi Pang Guang berkeringat dingin dan bibirnya berkedut saat dia berkata, Senior salah paham, saya hanya datang ke Pegunungan Kekosongan Sunyi untuk mengurus satu masalah dan saya sama sekali tidak berniat mengikuti Anda. Yo Chang-chun mendengus dingin, tidak membenarkan atau menyangkal. Ekspresinya angkuh. Meskipun ia terluka parah ketika ditelan pusaran, ia tidak menganggap serius Pang Guang maupun Yang Ke. Ia hanya terluka oleh Yang Ke di kedai teh karena lengah. Namun mengingat kondisinya saat ini, lebih baik tidak berselisih dengan Pang Guang. Lagi pula dia tidak dalam kondisi puncaknya, sementara Pang Guang setidaknya adalah kaisar yang mulia tingkat pertama. Jika mereka benar-benar bertarung, bahkan jika dia bisa membunuh Pang Guang, dia harus membayar harganya. Senior, apakah ini alam rahasia Kekosongan Sunyi yang legendaris? Pang Guang merasa sedikit takut ketika melihat Yo Chang-chun terdiam. Jadi dia segera mengganti topik dan bertanya. Alam rahasia Kekosongan Sunyi? Yang Ke mengangkat alisnya ketika mendengar ini. Yang paling dia inginkan sekarang adalah mencari tahu persis tempat seperti apa ini. Tidak seperti Pang Guang dan Yo Chang-chun. Dia adalah pendatang baru. Sementara keduanya jelas tahu sesuatu. Jadi dia tanpa sadar menajamkan telinganya dan mendengarkan dengan penuh minat. Karena Anda tahu mengapa Anda perlu bertanya pada orang tua ini. Yo Chang-chun mendengus dingin, jelas tidak menyukainya. Pang Guang berkata dengan canggung. Saya benar-benar tidak menyangka alam rahasia Kekosongan Sunyi benar-benar ada. Saya telah menjadi penguasa kota selama ratusan tahun dan hari ini saya akhirnya memperluas wawasan saya. Tempat seperti apa alam rahasia Kekosongan Sunyi itu? Bagaimana cara kita keluar? Yang Ke bertanya dengan tergesa-gesa. Wajah Pang Guang mengeras dan dia berteriak.
Kenapa Anda banyak bertanya, nak? Tetaplah di sini dan tunggu sampai mati. Wajah Yangke menjadi gelap dan dia berkata, Tuan Kotapang, apapun dendam yang kita miliki sebelumnya, kita berada di kapal yang sama sekarang. Kenapa tidak berbagi informasi? Bukannya kita saling membunuh atau mencuri istri satu sama lain? Kenapa begitu picik? Pangguang mencibir. Kita tidak sependapat. Saya tidak punya apa-apa untuk saya katakan pada Anda. Mari kita bicara setelah Anda selamat dari serangan senior Yo. Yangke telah menyinggung Yo Changjun dan Pangguang sudah menganggap Yangke sebagai orang mati di dalam hatinya. Dia tidak punya waktu untuk mengobrol dengannya. Setelah berbicara, dia menatap Yo Changjun dengan senyum menjilat dan berkata, Senior, alam rasa kekosongan sunyi ini hanya ada dalam legenda. Mudah untuk masuk tetapi sulit untuk keluar. Saya ingin tahu apakah senior punya ide bagus. Perubahan ekspresinya lebih cepat daripada membalik ke halaman buku. Yangke tertawa terbahak-bahak. Jadi Anda juga tidak tahu cara keluar? Pangguang mencibir. Apa yang lucu? Hati-hati tertawa sampai gigi Anda copot. Sambil berbicara, Pangguang tiba-tiba bertahan kening, mengendus di udara, dan bertanya dengan curiga. Bau apa itu? Aroma aneh tiba-tiba tercium di udara, menyegarkan siapapun yang menciumnya. Yangke dan Yo Changjun jelas juga menciumnya. Aroma itu terasa sangat familiar bagi mereka. Setelah bertukar pandang, mereka serentak teringat sesuatu dan berseru. Teratai penyembuh surga. Begitu selesai berbicara, keduanya bergegas menuju sumber aroma tersebut. Pangguang sesaat terkejut, tetapi setelah mendengar kata-kata teratai penyembuh langit, ekspresinya berubah. Dan dia juga bergegas ke sana. Meskipun Pangguang dan Yo Changjun sama-sama ahli alam kaisar yang memiliki kemampuan spesial dan kecepatannya tentu saja tidak tertandingi oleh mereka berdua. Dengan sekali teleportasi, Yangke telah tiba di sumber aroma tersebut. Ini jelas merupakan tumpukan lumpur yang diangkut dari punggungan kekosongan sunyi. Tanahnya terlihat jelas. Yangke meraih sesuatu ke dalam lumpur. Merasakan ukurannya dan fluktuasi energi yang dipancarkannya, dia sangat gembira dan bersiap untuk melemparkannya ke dalam cincin spesialnya. Dasar bocah, Anda mencari kematian. Yo Changjun meraung, melepaskan serangan telapak tangan yang menimbulkan badai saat menghantam Yangke. Untungnya dia tidak berani menggunakan kekuatan penuhnya karena takut merusak ramuan spiritual itu. Tetapi serangan ini masih di luar kemampuan Yangke untuk menahannya. Yangke mendengus, menggerakkan kekuatannya dengan paksa dan berteleportasi menjauh dari tempatnya sekali lagi. Dengan suara dentuman, tumpukan lumpur itu langsung hancur, meninggalkan kawah besar di belakangnya. Pulau yang baru terbentuk itu bergetar hebat, mengancam akan runtuh kapan saja. Yo Changjun berdiri di sana, wajahnya pucat pasi, menatap dingin ke satu arah. Pangguang juga berhenti dengan ekspresi tak percaya di wajahnya. Yangke benar-benar berhasil menghindari serangan Yo Changjun. Ini di luar pemahamannya. Bahkan dia sendiri mungkin tidak akan mampu menghindari serangan itu. Mengapa senior begitu marah? Ini menakutkan, kata Yangke, mengibaskan lumpur dari tangannya, memperlihatkan ramuan spiritual yang dipegangnya di telapak tangan. Ramuan spiritual ini tidak lain adalah teratai penyembuh surga. Bentuk dan ukurannya persis sama dengan yang diperoleh Liu Qianjun sebelumnya. Kecuali yang pertama berwarna putih bersih, tidak tersentuh debu. Sedangkan yang ini berwarna hitam pekat, sangat aneh. Teratai penyembuh surga selalu muncul berpasangan dan Liu Qianjun telah memperoleh satu secara kebetulan. Tetapi karena suatu alasan dia tidak dapat menemukan yang kedua. Sekarang, dengan munculan pusaran kekosongan, sejumlah besar ramuan spiritual dan tanah telah ditelan dan diangkut ke pulau ini. Dan teratai penyembuh surga kedua telah muncul. Melihat teratai penyembuh surga di tangan Yangke, nafas Yo Changjun tiba-tiba menjadi cepat. Dia telah membuang waktu 200 tahun di kota Go. Semua untuk apa? Untuk teratai penyembuh surga. Jika dia bisa mendapatkan teratai penyembuh surga dan meminta seseorang untuk memurnikan pil penyembuh surga kembar, lukanya akan sembuh. Dan dia bisa mendapatkan kembali kekuatan tempur puncaknya untuk membalas dendam. Tapi setelah menunggu selama 200 tahun, meskipun teratai penyembuh surga telah muncul, Yangke telah berulang kali menggagalkan rencananya yang sebelumnya telah direbut oleh Yangke tanpa sepengetahuannya. Dan sekarang yang ini pun dalam keadaan yang sama.
Yu Changjun sangat marah. Sejak naik ke alam kaisar, dia belum pernah mengalami kerugian seperti ini. Terutama tidak berturut-turut di tangan seorang pemuda alam sumber Do. Melihat teratai penyembus surga di tangan Yang Ke dan melihatnya perlahan memasukkannya ke dalam cincin spesialnya, Yu Changjun menahan keinginan untuk merebutnya sekarang dan berkata dengan suara berat, "Nak, serahkan teratai penyembus surga itu kepada saya dan saya akan memaafkan semuanya. Saya bahkan bisa membawa Anda pergi dari sini." Mata Pang Guang berbinar mendengar ini dan dia dengan cepat berkata, "Senior Jo, Anda harus membawa saya bersama Anda." Yu Changjun sangat marah, menatapnya tajam dan berteriak, "Jika Anda berani mengucapkan sepatah kata lagi, saya akan membunuh Anda sekarang juga." Pang Guang terkejut dan langsung terdiam. "Bawa saya keluar dulu dan semuanya akan baik-baik saja," kata Yang Ke sambil tersenyum menatap Yu Changjun. "Atau beritahu saya cara keluarnya." "Anda berani menawar dengan saya, bocah?" Ekspresi Yu Changjun berubah marah. Yang Ke berkata, "Saya hanya takut Anda akan mencoba memerah saya, senior. Status macam apa yang saya miliki? Bagaimana mungkin saya melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu?" Yu Changjun mencibir. Yang Ke menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sulit untuk mengatakannya. Bagaimana jika Anda juga tidak tahu cara keluarnya? Senior, bukankah saya bodoh jika menyerahkan obat spiritual itu begitu saja?" Pang Guang segera berteriak marah. "Dasar binatang kecil, Senior Jo memberi Anda kehormatan dengan meminta Anda menyerahkan obat spiritual itu. Jika Anda berani tidak bekerja sama, Anda hanya mencari kematian." Yang Ke dan Yu Changjun menoleh bersamaan dan mendengus. "Bukan urusan Anda." Wajah Pang Guang memerah karena malu. Dia baru saja mempermalukan dirinya sendiri dengan menyanjung Yo, dan ekspresinya sangat canggung. Yang Ke menatap Yu Changjun sejenak lalu mencibir, "Anda tampak seperti Bodhisattva tanah liat yang menyeberangi sungai. Nyaris tidak mampu menyelamatkan diri sendiri, namun Anda berani membual bahwa Anda akan membawa saya keluar. Sungguh menggelikan." Lihat ekspresi Yu Changjun saat ini, dia tahu bahwa Yu Changjun juga tidak tahu bagaimana cara keluar dari tempat mengerikan ini. Jika Yu Changjun benar-benar punya cara untuk pergi, menukarnya dengan teratai penyembus surga kembar bukanlah hal yang mustahil. Tetapi kuncinya adalah, orang tua ini bahkan tidak bisa keluar sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa membawanya serta? Terbongkar oleh Yang Ke, Yu Changjun sama sekali tidak kesal, hanya berkata dengan tenang, "Dengan kultivasi saya, bagaimana mungkin alam rahasia biasa menjebak saya? Jadi saya akan menemukan jalan keluar pada akhirnya." "Kalau begitu, mari kita bicarakan ketika Anda menemukan jalan keluar. Apakah Anda akan menyerahkan barang itu atau tidak?" Yu Changjun jelas kehilangan kesabaran. Wajah tuannya hampir meneteskan kesedihan saat dia menyajukan pertanyaan ini. "Bagaimana menurut Anda?" tanya Yang Ke dengan acuh tak acuh. "Baiklah." Yu Changjun menarik nafas dalam-dalam. Niat membunuhnya sudah bergejolak. Namun dia tidak langsung menyerang Yang Ke. Sebaliknya, dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Pang Guang. Pang Guang yang sedang menyaksikan pertunjukan itu tiba-tiba menyadari tatapan dingin Yu Changjun. Dia gemetar dan tergagap. "Senior, pergi sana!" Yu Changjun meraung. "Kalau tidak, saya akan membunuh Anda juga." Suaranya menggelegar seperti gelombang, menyerbu Pang Guang seperti tombak. Pang Guang sangat terkejut sehingga dia terhuyung mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat pasi. "Senior, saya bisa membantu Anda menangkap bocah ini." Pang Guang buru-buru menawarkan kesetiaannya. Tiba-tiba terdampar di alam rahasia yang terpencil ini. Tingkat kultivasi alam kaisarnya benar-benar tidak aman. Dia hanya ingin bergantung pada Yu Changjun, tetapi pihak lain tidak memberinya kesempatan atau muka. Menyuruhnya pergi segera. Yu Changjun mendengus dingin. "Saya tidak butuh bantuan Anda. Jika Anda tidak pergi sekarang, Anda tidak akan pernah pergi." Pang Guang terkejut dan menggertakkan giginya sambil menatap Yang Ke. Dia melirik Yu Changjun lagi, lalu menghentakkan kakinya melompat ke udara dan melesat menuju dasar laut.
Meskipun dia tidak tahu mengapa Ye Changjun begitu terburu-buru untuk menyingkirkannya, dia tahu bahwa orang itu benar-benar tidak sabar. Dan jika dia terus berlama-lama, dia pasti akan memprovokasi niat membunuh Ye Changjun. Dengan tingkat kultivasinya, dia sama sekali tidak memiliki peluang melawan Ye Changjun. Jadi dia hanya bisa melarikan diri terlebih dahulu. Meskipun laut sama sekali tidak tampak tenang, sebaliknya laut itu penuh bahaya. Dan dia bahkan tidak tahu ke arah mana harus melarikan diri. Tapi itu masih lebih baik daripada tinggal di sini menunggu kematian. Dalam waktu kurang dari 10 tarikan nafas, Pang Guang telah lenyap tanpa jejak. Begitu bersemangat untuk menyingkirkan Pang Guang. Apakah Anda takut dia akan melihat jiwa Anda terluka? Yang bertanya kepada Ye Changjun sambil tersenyum. Ekspresi Ye Changjun berubah drastis. Kilatan berbahaya muncul di matanya yang menyipit. Serangan mendadak Anda pada saya tadi jelas bukan keberuntungan. Yang tertawa. Efek dari teratai kembar untuk memperbaiki surga tidak lebih dari memperbaiki meridian, dantian, dan lautan kesadaran yang rusak. Senior tampaknya memiliki banyak energi dan esensi kekaisaran yang melimpah. Jadi jelas bukan masalah dengan kemeridian atau dantian Anda. Keinginan Anda akan teratai kembar untuk memperbaiki surga jelas menunjukkan bahwa Anda ingin memperbaiki lautan kesadaran Anda. Anda begitu mahir dalam seni alkimia. Ye Changjun agak terkejut bahwa seseorang dapat menyimpulkan bahwa jiwanya telah terluka dari petunjuk sekecil itu. Pemuda ini jelas tidak sederhana. Saya hanyalah seorang alkemis tingkat kaisar. Yang tersenyum tipis. Ekspresi yang Changjun sedikit berubah, tetapi dia dengan cepat mendengus dingin. Apakah saya terlihat seperti orang dengan keterbelakangan mental? Dia jelas berpikir Yang sedang berbicara omong kosong. Yang tidak tua dan kultivasinya di tingkat ketiga alam sumber Do sudah cukup untuk menakjubkan. Jika dikatakan bahwa dia juga seorang alkemis tingkat kaisar, Ye Changjun akan menjadi orang pertama yang tidak mempercayainya. Yang mungkin seorang alkemis, jika tidak dia tidak mungkin begitu mahir dalam alkimia. Tetapi dia jelas bukan alkemis tingkat kaisar. Dia merasa Yang mengatakan ini untuk mencoba menyelamatkan nyawanya. Lagi pula, bahkan jika dia mendapatkan teratai penyembuh surga kembar, dia masih membutuhkan seorang alkemis untuk memberikan ramuan tersebut. Dan alkemis tingkat kaisar akan menjadi pilihan terbaik. Anak ini penuh dengan rencana dan niat jahat. Ye Changjun sangat waspada. Yang terkejut lalu menggelengkan kepalanya dengan senyum asam. Senior, jiwa Anda telah terluka dan kecerdasan Anda memang sedikit menurun. Ini adalah penyakit dan penyakit membutuhkan pengobatan. Dia dengan tulus mengatakan kepadanya, tetapi pihak lain menolak untuk mempercayainya, yang membuatnya agak geli dan jengkel. Tidak peduli seberapa fasih Anda hari ini, Anda tetap harus menyerahkan teratai penyembuh surga kembar. Ye Changjun mencibir. Wajah Yang berubah berdingin. Dia berkata, sudah saya bilang, beritahu saya dulu bagaimana cara keluar dari sini. Jika Anda bahkan tidak bisa melakukan itu, jangan harap apapun dari saya. Karena saya lebih suka memberikannya kepada anjing daripada memberikan pada Anda. Anda mencari kematian, nak. Kesabaran saya terbatas. Ye Changjun marah karena disamakan dengan anjing. Yang kemudian berkata, tingkat 3 alam kaisar. Saya tidak takut pada Anda. Jangan memancing saya. Jika Anda memancing saya terlalu jauh, Anda juga tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Ye Changjun tercengang mendengar itu. Perasaan tak percaya yang luar biasa muncul di dalam dirinya. Sudah sangat tidak dapat dipercaya bahwa seorang kultivator tingkat sumber Do 3 berani berbicara begitu percaya diri di depannya. Dan sekarang anak ini begitu sombong, bertindak seolah-olah dia memiliki kekuatan untuk melawannya. Tapi ekspresi pihak lain sangat tenang tanpa sedikit pun rasa takut. Apa yang sedang terjadi? Bisakah anak ini benar-benar melawannya? Apa yang diandalkan? Kemampuan spesial yang sulit dipahami itu. Jika demikian dia hanya bisa melarikan diri. Dia bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Pikiran Yang Changjun dipenuhi dengan pikiran kacau. Tidak mampu menemukan solusi, tetapi dia agak malu dan marah. Jadi dia berkata, karena Anda begitu tidak tahu berterima kasih, maka saya akan mengabulkan keinginan Anda.
Dia mendorong kakinya dan seluruh tubuhnya mendekati Yangke seperti hantu, membentuk sayap tangan dan dengan santai menunjuk lokasi Yangke dengan satu jari. Jari itu membawa aura keagungan langit dan bumi, memberi orang rasa kekuatan yang menindas dari langit dan bumi. Yu Changjun, bagaimanapun adalah ahli alam kaisar tingkat 3. Meskipun jiwanya terluka, fondasi seni bela dirinya yang kokoh masih sangat kuat. Jari ini, meskipun tampak biasa saja, sangat ganas, mengandung pemahamannya tentang dos surgawi dan seni bela diri. Bahkan sebelum jari itu tiba, ia memiliki momentum untuk menghancurkan langit dan bumi. Dengan kekuatan hukum langit dan bumi yang mengelilingi jari ini, seolah-olah Yu Changjun adalah penguasa dunia ini. Melihat bahwa dia benar-benar menyerangnya, ekspresi Yangke berubah. Dia tidak lagi peduli dengan hal lain. Energi sumbernya melonjak, langsung mendorong Liu Qianyun yang tidak sadarkan diri ke alam mistik kecil. Bersama dengan itu, dia melepaskan teknik transformasi naga dan pedang 5 elemen abadi, menggunakan kekuatan spesial yang melonjak untuk melarikan diri dari tempat asalnya. Dengan suara lembut, Yangke muncul kembali puluhan kaki jauhnya, tetapi sebuah lubang berdarah yang jelas muncul di tulang belikatnya. Darah emas menyembur keluar, rasa sakit yang menusuk langsung menjalar di tubuhnya. Ekspresi Yu Changjun membeku, menunjukkan keterkejutannya. Dia terkejut bukan hanya karena Yangke berhasil menghindari titik vital setelah serangannya, tetapi juga karena Liu Qianyun telah menghilang. Dia telah memperhatikan gerakan Yangke, tidak terlalu peduli dengan wanita yang tidak sadar di bawahnya. Bahkan dia tidak menyadari bagaimana wanita itu menghilang. Jadi ini benar-benar aneh. Meskipun jiwanya terluka dan dia tidak berani dengan mudah menggunakan indera ilahinya, penglihatannya masih sangat buruk, sehingga dia bahkan tidak dapat melihat seseorang menghilang. Anjing tua, Anda benar-benar ingin berkelahi dengan saya. Aura Yangke sangat ganas, separuh tubuhnya dengan cepat berumuran darah. Tapi serangan itu tidak membuatnya takut. Sebaliknya itu tampaknya membangkitkan keganasannya, membuatnya seganas binatang buas yang terperangkap. Yu Changjun merasakan sentakan tiba-tiba di hatinya. Perasaan samar bahwa jika dia mendorong Yangke lebih jauh, keadaan akan menjadi buruk. Perasaan ini muncul entah dari mana, namun membuat bulu kuduknya merinding. Tapi tidak ada jalan untuk mundur sekarang. Dia sudah melukai Yangke, mengatakan apapun sekarang tidak ada gunanya. Jika dia tiba-tiba berhenti, bukankah itu berarti dia mengakui bahwa dia takut padanya? Lumayan, Anda berhasil menghindari serangan saya. Sungguh naga di antara manusia. Surga menghargai kehidupan, dan saya juga menghargai bakat. Saya akan memberi Anda kesempatan lain. Serahkan teratai penyembus surga dengan patuh, dan saya akan mengampuni nyawa Anda. Pergi sana, Yangke mencibir. Baiklah, Yu Changjun meraung. Karena Anda begitu keras kepala, saya akan mengajari Anda bagaimana menjadi manusia yang baik. Gerakan tangannya berubah. Energi kekaisarnya melonjak. Secara bersamaan mengikat gerakan Yangke sementara telapak tangannya melepaskan semburan kekuatan angin dan awan. Menghantam Yangke dengan ganas. Dia tidak menahan diri dalam serangan ini, jelas berniat untuk membunuh Yangke. Tiba-tiba sebuah ledakan keras terdengar. Tidak peduli bagaimana Yangke melawan atau membela diri, dia terlempar oleh serangan telapak tangan ini. Tulang-tulangnya terasa retak di sekujur tubuhnya. Wajahnya pucat pasi dan dia memuntahkan seteguk darah. Bocah, Anda benar-benar berani, tapi hanya ini yang Anda punya. Anda benar-benar mengecewakan saya. Melihat keadaannya yang menyedihkan, Yu Changjun merasa lega. Dia menyadari bahwa dia telah terlalu banyak berpikir. Anak ini baru berada di tingkat ketiga alam sumber Do, bahkan jika dia memiliki beberapa kartu truk atau trik di lengan bajunya, dia tidak mungkin bisa menandinginya. Dia tidak tahu mengapa dia ragu-ragu. Jika dia bertindak lebih cepat, dia pasti sudah membunuhnya. Sungguh memalukan. Pikirannya terganggu hanya karena beberapa kata dari bocah ingusan. Jiwanya jelas telah menderita kerusakan serius, meninggalkan efek yang bertahan lama. Pikir Yu Changjun dalam hati. Untungnya pihak lain hanya berada di tingkat ketiga alam sumber Do. Jika kekuatannya setara, dia pasti akan berada dalam masalah serius. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.